sekarang kita masuk ke laporan posisi keuangan ya, atau yang laporan posisi keuangan atau yang biasa kita sebut umumnya itu sebagai neraca. Kalau dalam bahasa Inggrisnya balance sheet. Oke. Jadi gini, untuk memahami neraca, kita mau gak mau sebenarnya harus udah pernah mendapatkan mata kuliah mengenai akuntansi ya. Misalnya itu gini, lebih gampangnya gini, neraca itu gimana sih? Neraca itu kan bentuknya gini ya. Nah, biasanya timbangan gitu ya. Jelek kali. Oke lah. Gini ya neraca itu. Gimana ya? Ya bentuknya timbangan gini toh. Ini set. Nah, ginilah. Oke, ini neraca ya. Nah, imajinasikan aja ini aduh jelek banget. Ntar deh, gue searching aja lah. Oke, secara simpel aja ya. Jadi neraca itu sebenarnya gini, timbangan lah ya, timbangan. Nah, dalam laporan keuangan, timbangan neraca itu kita bagi ke dalam, kalau akuntansi gini, secara debit dan kredit. D-nya itu debit, K-nya itu kredit ya. Di sisi debit, kita itu mengenal yang namanya aset. Atau kalau bahasa Indonesianya dulu itu kita kenal aktiva. Di sisi kredit, kita kenal yang namanya liabilitas. Sama apa lagi? Ya, ekuitas. Itu kita sebut biasanya pasiva ya, pasiva. Sama aja sih, pasiva. Nah, kita harus paham yang namanya assets dan liabilitas. Gimana caranya paham aset dan liabilitas terus ekuitas? Ya latihan soal kan. Oke, langsung aja ke contoh ya. Kayak gini. Jadi assets kan sisi kiri ya, debit, kredit. Jadi posisi defaultnya debit ini akan naik ketika waktu di jurnal itu juga debit. Sedangkan di posisi defaultnya kredit ini akan naik kalau dia itu ada penambahan. Sebenarnya lebih enaknya di ini ya, dihafalin ya. Istilahnya itu assets ya, ini familiar di akuntansi ya. Ada cash, ada account receivable, atau yang biasa kita sebut sebagai apa ya, receivable itu piutang. Inventory ini kita sebut sebagai, biasanya di Indonesia namanya persediaan. Ini lain-lain aset lancar. Terus ada plant and equipment itu apa sih? Plant and equipment biasanya pabrik ya, pabrik dan peralatan. Ini peralatan, equipment itu peralatan. Dikurangi depresiasi. Nah, depresiasi ini maksudnya apa sih? Depresiasi itu adalah gini, kalau lo punya gedung, lo punya motor ya, motor. Tiap tahun itu kan motor itu pasti lo pakai ya. Nah, setiap kali lo pakai itu akan mengurangi masa manfaat. Jadi pengurangan masa manfaat itu kita sebut sebagai depresiasi. Oke, jadi plant equipment dikurangi depresiasi itu akan ketemu netonya, saldo netonya ini. Nah, kalau di total dari current aset lancar, di total dengan
Ini sebenarnya kita sebut sebagai aset tak lancar. Aset tak lancar. Sehingga kita sebut sebagai total aset. Oke. Nah, liabilitas dan equity itu ada akun payable, kita biasa utang. Utang pendek. Utang jangka pendek. Accrued expense, apa ini? Hutang-hutang yang dibayar di muka. Short term notes itu biasanya apa ya istilahnya, utang jangka pendek. Cuma jangka pendek juga sih, tapi kalau secara Indonesia gue agak susah juga ya. Apa ya short term notes itu, kayak lu utang ke orang. Kalau ini lu utang untuk biasanya sih beli barang ya, beli inventory, buat beli inventory. Oke, jadi seluruh utang itu kita kelompokkan jadi satu ya, namanya current liabilities. Apa itu current? Yang membedakan current sama long term itu apa? Kalau current itu kurang dari 1 tahun. Kalau long term itu lebih dari 1 tahun. Lebih 1 tahun. Kayak gitu ya. Oke, jadi long term dan current, short dan long term kita total. Ini kita total, total jadinya segini. Oke, terus equity nih. Equity itu ini gue bahas dari perspektif US GAAP ya. Jadi ada common stock, paid in capital. Jadi common stocknya adalah common stock apa ya, kalau di US GAAP tuh balik lagi ya. Jadi ini gue bahas dari perspektifnya akuntansi secara US GAAP. Akuntansi US GAAP. Kita mulai yang namanya common stock dan paid in capital. Apa itu common stock dan paid in capital? Common stock itu adalah perusahaan tuh jual saham pada nilai parnya atau nilai IPO-nya, nilai par value ya. Kita sebut di sini par value itu maksudnya adalah pada saat IPO. Oke. Terus paid in capital itu apa? Paid in capital itu adalah harga pasarnya atau premium. Terus sebenarnya kita nggak perlu terlalu detail bahas tentang common par dan paid in capital. Yang perlu kita tahu di manajemen keuangan itu adalah kalau common stock ditambah paid in capital itu ketemunya adalah equity. Oke, itu adalah penyusunnya equity. Dan return earning. Apa ini maksudnya return earning? Dari kata earning dulu ya. Earning itu kan income yang kita peroleh. Earn dari kita earn ya, adalah suatu income yang kita perlu. Nah, retain itu apa? Retain itu adalah ditahan ya. Nah, jadi laba net income dari laporan keuangan laba rugi itu nanti akan masuk ke return earning setelah dikurangi dividen. Jadi
Rumusnya gini biasanya. Beginning return earning, singkat RE ya, return earning atau RE, ditambah net income atau laba bersih dikurangi dividen cash, itu akan ketemu ending return earning. Inilah yang dinamakan return earning. Nah, di sini nih. Oke. Sekali lagi gue mau menekankan ini dari perspektif akuntansi di US GAAP, dan kita nggak perlu terlalu detail bahas tentang apa itu common stock, apa itu paid-in capital, karena itu ranahnya di akuntansi ya. Jadi common stock itu adalah harga saham perusahaan ketika dijual pada saat IPO-nya dengan nilai par value. Paid-in capital itu adalah selisih harga pasar dikurangin par value. Oke, balik lagi ya. Jadi tadi tuh kita kalau udah ada total liabilities, terus kita total, ini juga kita total, ketemunya adalah total ekuitas. Ini ditambahkan ini akan ketemu total liabilities dan stockholder equity. Oke, laporan neraca cukup ya. Oke, sekarang kita masuk ke konsep yang namanya liquidity concept atau konsep likuiditas. Nah, tadi kan udah review yang namanya balance sheet ya, atau neraca. Nah, neraca atau balance sheet ini kita gunakan yang paling utama itu kita gunakan untuk menganalisis likuiditas perusahaan. Itu adalah liquidity. Nah, dalam manajemen keuangan, likuiditas itu kita sebut sebagai kita punya tools yang namanya working capital atau biasanya kita sebut net working capital. Nah, apa sih net working capital itu? Working capital itu dari kata capital ya, modal. Working, kerja. Secara harfiah bahasa Indonesia namanya modal yang bekerja. Nah, terus apalagi definisi dari working capital itu? Nah, working capital itu kita definisikan sebagai current asset dikurangin current liability atau aset lancar dikurangin hutang lancar. Nah, yang dimaksud current atau lancar ini adalah aset yang dia itu akan direalisasikan kurang dari setahun. Kalau hutang ya sama, hutang yang akan direalisasikan kurang dari setahun. Oke. Itu ya. Sekarang masuk ke contohnya. Nah, ini ilustrasi tentang neraca balance sheet. Ya, di sini ada current asset. Di sini ada current liabilities. Nah, current asset ini kita jumlah total. Ini juga kita jumlah total. Current asset dikurangin current liabilities itu adalah working capital. Ya kan? Jadi sebenarnya working capital itu adalah sisa dari current asset dikurangin current liability.
Nah, working capital itu bisa aja positif atau minus, ya kan? Nah, working capital itu kalau misal ya current aset ya, current asetnya itu 10, terus current liabilitiesnya itu 5, kan net working capital NWC ya gue singkat, itu kan 10 minus 5 dari current asset kurangin current liability, itu kan 5 ini kan current asset ya, positif kan, artinya 5 totalnya 5 dari current asset ini dapat kita gunakan untuk bayar current liabilities, ya kan? Nah, ada suatu ketika net working capitalnya itu negatif. Misal kita balik di sini kan asetnya 5, di sini 10. Nah, berarti kan 5 kurangin 10 berapa? Minus 5. Ini artinya working capital perusahaan ini adalah minus atau tidak liquid. Jadi intinya gitu, kalau net working capitalnya itu positif, maka dia itu liquid. Kalau negatif berarti dia tidak liquid. Dan kemungkinan besar ini akan susah untuk membayar utang karena hutangnya itu udah kegedean, hutang yang jatuh tempo tahun ini, sehingga mau nggak mau kalau misal net working capitalnya itu negatif, maka agar current asetnya itu, agar NWC-nya positif, itu ya dari long term asset, misal equipment kita jual supaya dapat cash. Terus kalau cashnya itu dapat, akan nambah ke current asset, sehingga jumlah total current asset itu lebih gede daripada total current liability, kayak gitu. Itulah yang namanya net working capital ya, untuk mengidentifikasi likuiditas perusahaan apakah dalam 1 tahun ke depan itu masih bagus apa tidak, kayak gitu.